Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dian Pratama, oh, perwakilan untuk kelompok 8 dan teman-teman saya, Prince. Saya Fitri Damata Junior, NIM A11 2022 142666. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sekar Kati Rahayu dengan NIM A11 2020 12722. Next. Perkenalkan, nama saya Talita Savanabila dengan NIM A11 2022 14809. Perkenalkan, nama saya Aisin Muammar, NIM A11 2021 13759. Dan saya sendiri, Andika Dian Pratama, NIM A11 2020 12870. Nah, berikut urutan untuk eh, presentasinya ada MITM, lalu virtualisasi, virtual machine, lalu tools yang digunakan untuk serangan MITM seperti Ethercap atau dan FileZilla, dan simulasi, dan terakhir yaitu saran terhindar dari MITM. Apa itu serangan MITM? Serangan MITM atau Man in the Middle adalah istilah umum ketika pelaku memposisikan dirinya dalam percakapan antara pengguna dan aplikasi, baik untuk menguping atau menyamar sebagai salah satu pihak dan membuatnya tampak seperti pertukaran informasi yang normal. Tujuan serangan MITM ini adalah untuk mencuri informasi pribadi seperti kredensial login, detail akun, dan nomor kartu kredit. Target biasanya adalah pengguna aplikasi keuangan, bisnis SaaS, situs e-commerce, dan situs web lain yang memerlukan login. Next. Bagaimana serangan MITM ini dilakukan? Serangan MITM ini dapat terjadi saat perangkat yang dilengkapi kartu nirkabel mencoba menyambung ke titik akses. Penyerang dapat mengatur titik akses nirkabel dan mengelabui perangkat untuk menghubungkannya. Kemudian, semua lalu lintas jaringan dapat dilihat dan dimanipulasi oleh penyerang. Next. Untuk VirtualBox adalah software open source yang dapat membuat mesin PC virtual yang dapat berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. VirtualBox juga biasa disebut virtualisasi software. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Untuk cara kerja VirtualBox adalah pertama membuat ruangan yang dimana diambil dari ruangan yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruang base OS, kemudian ruang base OS menggunakan atau mencakup RAM, core process, dan VGA. Tapi hal ini digunakan hanya sementara saat base OS berjalan saja. Fungsi dari VirtualBox adalah dapat melakukan tes keamanan komputer dengan menggunakan base OS, dapat digunakan sebagai simulasi jaringan, dapat dijadikan sebagai virtual server, dan dapat sebagai ruang uji coba. Next. Pada simulasi penyerangan MITM menggunakan 3 VM atau virtual machine. Yang pertama yaitu Windows 7, Ubuntu sebagai server, dan Kali Linux sebagai attacker. Dengan kondisi Windows 7 sebagai klien mengakses Ubuntu yang berperan sebagai server. Di sisi lain, Kali Linux pada saat melakukan penyerangan dengan cara mengintip segala aktivitas yang dilakukan oleh klien ke server.
Untuk selanjutnya, alat yang digunakan untuk MITM yang pertama Ethercap. Ethercap adalah salah satu perangkat lunak software sumber terbuka yang digunakan untuk melakukan serangan MITM dalam konteks jaringan komputer. Serangan MITM adalah serangan di mana penyerang atau attacker memposisikan diri di antara dua entitas yang berkomunikasi. Misalnya antara klien dan server, sehingga penyerang dapat memantau, mengubah, atau mencuri data yang sedang dikirimkan antara kedua entitas tersebut. Nah, cara kerjanya itu pertama penyusupan tabel ARP. Ethercap memanipulasi tabel ARP untuk membuat target percaya bahwa alamat MAC penyerang adalah alamat MAC router atau gateway. Dua, pemasukan identitas. Ethercap memasukkan identitasnya sehingga target mengira penyerang adalah router. Tiga, pemantauan lalu lintas. Ethercat dapat memantau lalu lintas data yang melewati jaringan, termasuk data sensitif. Empat, pencurian data. Penyerang dapat mencuri informasi pribadi atau rahasia yang dikirimkan oleh target. Di sini klien. Phishing. Ethercat dapat memasukkan laman web untuk mencuri informasi login atau data pribadi target. 6, pencabutan enkripsi. Ethercap dapat menurunkan keamanan SSL atau TLS untuk mengakses data dalam teks biasa yang seharusnya terenkripsi. Next. Nah, untuk selanjutnya FileZilla. FileZilla adalah sebuah aplikasi perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk mentransfer berkas atau file antara komputer dan server jarak jauh. FileZilla sering digunakan dalam lingkungan FTP, File Transfer Protocol, dan SFTP, Secure File Transfer Protocol, untuk mengelola dan mentransfer berkas di internet. Cara kerja FileZilla bekerja sebagai klien FTP yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server jarak jauh, mengunggah dan mengunduh berkas, serta mengelola berkas di server tersebut. Ini adalah alat yang berguna untuk mengelola berkas di hosting web, server file jarak jauh, atau server lainnya. Next. Berikut beberapa saran untuk terhindar dari serangan man in the middle atau MITM. Yang pertama itu gunakan koneksi HTTPS. Pastikan agar selalu terhubung ke situs web yang menggunakan protokol HTTPS, terutama ketika Anda melakukan transaksi online atau mengakses akun-akun yang memerlukan kata sandi. HTTPS menginskripsi data yang dikirim antara browser Anda dan server, sehingga lebih sulit bagi penyerang MITM untuk mencuri informasi. Yang kedua yaitu gunakan FTPS atau SFTP. FTPS atau FTP Secure dan SFTP atau SSH File Transfer Protocol adalah varian dari FTP yang menambahkan lapisan inskripsi ke protokol FTP. FTPS menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi lalu lintas data, sementara SFTP menggunakan SSH. Keduanya lebih aman daripada FTP biasa, sehingga disarankan untuk menggunakan jika memungkinkan. Sekian presentasi materi dari kelompok 8. Selanjutnya yaitu simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra. Di sini saya perwakilan untuk kelompok 8 akan mensimulasikan serangan MITM. Di sini sudah ada 3 sistem operasi. Jadi skemanya Windows 7 atau klien ini akan dijadikan sebagai target dan attacker-nya yaitu Linux. Setelah itu untuk Ubuntu akan dijadikan server yang dapat diakses oleh Windows. Langsung saja kita mulai. Kita akan masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Sini masukkan password.
Setelah itu kita akan cek IP-nya terlebih dahulu. Caranya ifconfig. Di sini untuk IP servernya yaitu 192.168.13.117. Untuk IP ini nanti akan diakses oleh klien atau Windows 7. Oke, sebelum itu kita akan cek apakah di Ubuntu ini sudah terinstall Pagel dan MySQL. Caranya dengan mematikan sistem CTL status base. Tuh. Di sini sudah berhasil berjalan untuk Pagel 2-nya. Selanjutnya kita akan mengecek MySQL. Caranya sama, hanya ganti Pagel 2-nya. Ini juga sudah berhasil untuk MySQL-nya. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses uh, sebuah login page sederhana pada server localhost di server ini. Sebenarnya saya sudah membuat login page-nya. Kira-kira seperti ini tampilan login page-nya. Ada username dan password. Kita akan coba login dulu. Saya berhasil login. Jadi selanjutnya kita akan mengakses server pada Windows 7 ini. Kita sudah masuk Windows. Saya akan coba mengecek IP Windows. IP Windows-nya sendiri atau klien ini 13.12. Jadi ini akan yang tadi kita jadikan sebagai target.
Selanjutnya, kita akan coba mengakses servernya, yaitu 192.8.13.119/login. Kita kasih masuk login, kita masukkan username, password, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengintip username dan password yang dituliskan pada klien ini di Kali Linux. Tools yang digunakan untuk menyerang menggunakan MITM ini yaitu menggunakan Ethercap. Jadi telah berhasil membuka Linux-nya. Sebelum itu kita akan coba mengecek IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP pada Kali Linux yaitu 13.40. Selanjutnya kita akan menggunakan Ethercap. Juga password. Kita sudah masuk Ethercap. Step dulu. Di kondisi kita belum melakukan apa-apa, selanjutnya akan kita scanning dulu. Dapat virtual host. Setelah itu kita buka host list-nya. Dan di sini IP kliennya dan yang IP servernya 13.19. Perlu diperhatikan juga MAC address-nya di sini untuk yang server itu 1669 dan yang Kali Linux itu IP-nya 13.40. 13.40. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan target 1 dan target 2, di mana target satunya itu kliennya. Lalu kita tambahkan
target 2-nya itu 13.19. Kita tambahkan, kita pilih jenis MITM-nya. Sini kita menggunakan ARP positioning, ARP positioning. Oke. Di sini kita tambahkan untuk target yang pertama 13.12 dan yang kedua 13.119 sebagai sampelnya. Oke, di sini kita sudah bisa mulai menyerang, tapi sudah berhasil. Akan kita cek di Windows. Sebelum kita akses halaman login-nya, kita coba lihat MAC address-nya. Nah, di sini Epic Kali Linux dan IP server dapat dilihat sama MAC address-nya. Jadi di ACP disamakan dengan IP MAC address dari Kali Linux-nya. Dari sini sudah berhasil dan akan kita coba akses login-nya. Oke, kita juga lihat di Linux. Nah, di sini sudah terlihat misalnya tadi double, pas passwordnya itu 004. Sudah berhasil. Dan kita akan coba transfer file di klien dan server menggunakan FileZilla. Untuk hasilnya sendiri, bisa servernya tadi. Nah, di sini saya sebelumnya pada server sudah saya buat username password menggunakan kodenya kita menggunakan 21. Nah,
Oke, sudah berhasil. Ini kode upload yang sudah saya buat dan saya menggunakan demo.txt. Oke, sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.